Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang hebat? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, angka baiknya kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa bersama, doa ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kemudahan dan dalam memahami materi ataupun pelajaran pada pagi hari ini. Ada yang udah tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Oh, belum ada yang tahu ya. Jadi, Bu kasih tahu ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang nabi-nabi dan rasul, yaitu tepatnya tentang rasul-rasul ulul azmi. Ada yang udah tahu apa itu rasul dan apa itu nabi? Nah, jadi Ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian rasul. Apa sih itu rasul? Rasul yaitu seorang utusan Allah, dan rasul ini menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau nabi itu apa sih, Bu? Kalau nabi itu adalah sama juga seperti rasul, seorang utusan Allah, namun tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, nabi dan rasul ini ada berapa sih? Nabi dan rasul ini ada banyak. Namun yang wajib kita ketahui itu hanya 25 saja. Nah, untuk memudahkan kita untuk menghafal dan selalu mengingat nama-nama nabi dan rasul ini, Ibu akan memberikan sebuah lagu. Nantinya kita menggunakan lagu tersebut dengan nyanyian Balonku Ada 5 ya. Nanti anak-anak bisa menirukan lagu yang Ibu nyanyikan. Nanti kita sebisa mungkin menyanyikan dengan kompak dan jelas ya. Oke, mari kita menyanyikan nama-nama rasul dan nabi ini dengan nada lagu Balonku Ada 5 ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Oke teman-teman, itu tadi nama-nama 25 rasul yang harus kita ketahui. Semoga dengan adanya menyanyikan lagu dengan nada Balonku Ada 5 ini, kita mudah menghafalnya dan selalu mengingat agar kita tidak lupa ya. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, ada 5 yang termasuk dalam rasul ulul azmi. Nah, siapa saja sih yang termasuk dalam rasul ulul azmi ini? Ada yang udah tahu? Boleh angkat tangan. Belum ada yang tahu. Jadi nama-nama ulul azmi ini atau rasul yang dijuluki sebagai ulul azmi ini ada 5. Siapakah itu? Yuk kita lihat ke slide berikutnya. Rasul ulul azmi ini ada 5, yaitu para rasul ulul azmi ini merupakan rasul yang memiliki keistimewaan, antara lain kesabaran, ketabahan, keberanian, mukjizat,
Dan apa sih itu mukjizat? Mukjizat yaitu suatu keistimewaan yang dimiliki oleh para rasul ini yang diberikan oleh Allah pada rasul-rasulnya. Nah, mukjizat ini kemampuan luar biasa atas izin Allah yang diberikan kepada rasul-rasul pilihannya. Nah, siapakah kelima rasul ulul azmi itu? Jadi, untuk kita mengingatnya atau agar kita tidak lupa, rasul ulul azmi ini disingkat menjadi NIMIM, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Muhammad alaihi salam. Di sini Ibu akan membahas mengapa sih mereka disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Ada yang udah tahu? Oke teman-teman, kita bisa melihat pada gambar terdapat Oke teman-teman, di slide sudah terdapat gambar ya. Dan kira-kira gambar tersebut menceritakan kisah Nabi siapa? Di situ kan ada gambar tentang kapal. Jadi, oh iya benar. Jadi gambar tersebut itu menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Beliau mengajak kaumnya ini untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala, tetapi kaumnya ini menolak dan sombong. Pada akhirnya Allah menenggelamkan kaumnya dan Nabi Nuh yang tidak tenggelam. Hanya Nabi Nuh saja yang tersisa yang tidak tenggelam. Karena sebab itulah Allah memberikan mukjizat pada Nabi Nuh, yaitu dengan tadi ya, para kaumnya tenggelam, hanya Nabi Nuh saja yang tidak ikut tenggelam atau yang tersisa di dalam kapal tersebut. Nah, oleh sebab itu Allah ini memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan membuat kapal atau perahu di padang pasir, yang mana kapal ini tuh jauh dari lautan. Nah, pada slide selanjutnya gambar kisah Nabi siapakah itu? Kira-kira kisah Nabi siapa yang ada di gambar tersebut? Boleh tunjuk tangan siapa yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Ya, benar sekali, itu kisah Nabi Ibrahim. Kenapa gambar tersebut menceritakan cerita dari Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini tidak menyerah saat mengajak kaumnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya ini malah menolak. Pada akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala pada saat itu. Pada saat itu ada Raja Namrud marah serta menyuruh prajuritnya untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan membakarnya secara hidup-hidup. Namun atas izin Allah, apinya ini berubah menjadi dingin dan menjadikan Nabi Ibrahim ini selamat dan tanpa ada luka suatu apapun. Memang kan kalau kita berpikir secara logika, pasti kan orang kalau dibakar kan pasti akan terkena luka bakar, akan menjadikan kulitnya gosong. Tapi dengan izin Allah dan atas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini, menjadikan api ini malah menjadi dingin dan malah beliau Nabi Ibrahim ini selamat dari api tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut pada slide selanjutnya. Kira-kira kisah Nabi siapakah yang ada pada gambar tersebut? Boleh tunjuk tangan. Apakah Nabi Isa, ataukah Nabi Lut, atau bahkan Nabi Muhammad?
Ya, benar sekali. Jadi, pada gambar tersebut menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa sih gambar tersebut menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam? Karena gambar tersebut ini beliau kan gambar tersebut kan menceritakan tentang tongkat dan laut ya. Jadi Nabi Musa ini dulu itu menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yaitu Raja Fir'aun dan kaum-kaumnya. Namun Fir'aun ini malah menganggap dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Nah, akhirnya Allah ini memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa alaihissalam ini dan kaum-kaumnya dapat selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini dan kaumnya dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya ini tenggelam di lautan. Nah, karena itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ini, beliau tidak tenggelam di dalam Laut Merah tersebut. Beliau dan kaumnya malah selamat, dan bahkan Raja Fir'aun ini malah tenggelam dengan bala tentaranya. Itu karena apa? Raja Fir'aun ini tenggelam karena beliau ini tidak mau menyembah Allah. Bahkan beliau malah mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Tadi kan sudah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kira-kira kisah selanjutnya siapa sih yang akan menjadi Rasul Ulul Azmi dan atau menjadi Rasul pilihan? Dan selanjutnya yaitu ada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat beliau yaitu ketika beliau ini masih bayi, Nabi Isa alaihissalam ini diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau ini salah satunya dapat berbicara. Mukjizat inilah yang bertujuan agar Nabi Isa alaihissalam ini dapat menjawab tuduhan atau menghapus fitnah ibunya, yaitu Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini adalah ibu Nabi Isa. Nabi Isa ini dapat mukjizat berupa kitab Injil yang dapat mendatangkan dari langit dan dapat menyembuhkan orang-orang sakit dan dapat juga menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal kan kalau sewajarnya itu orang yang meninggalkan pasti tidak bisa hidup kembali, karena nyawa orang yang meninggalkan udah dicabut oleh Allah, oleh malaikat. Jadi kalau difikirkan, masa iya sih seorang yang sudah meninggal ini bisa hidup kembali? Tapi karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa ini, beliau ini bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal ini tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Nah, faktor inilah yang menjadi salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada Nabi siapa sih yang menjadi golongan dari Rasul Ulul Azmi ini? Ayo, di sini siapa nih yang udah tahu? Tadi kan ada 5 ya, yang disingkat sebagai Nimim atau Mimin. Tadi kan udah ada Nabi
Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, berarti kurang satu. Oh ya betul, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menjadi Rasul Ulul Azmi yang terakhir. Jadi betul sekali, Rasul Ulul Azmi yang terakhir ini adalah beliau Nabi Muhammad, yang mana beliau ini merupakan Nabi terakhir dan sekaligus menjadi rahmat bagi manusia. Beliau ini juga menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Kemudian setelah 2 tahun beliau berdakwah, banyak menerima cobaan dan tantangan dari kaum-kaumnya. Tetapi apakah beliau ini tetap semangat dan gigih dalam menyebarkan agama Islam? Dan pastinya betul sekali, beliau ini terus berdakwah, terus semangat, terus sabar, dan terus berjuang. Walau mendapatkan banyak tantangan, banyak cobaan, dan berkat kesabaran inilah atau berkat ketabahan inilah Nabi Muhammad SAW ini, Islam ini mulai diterima dan menyebar ke seluruh dunia, dan ke seluruh dunia, yaitu ke tanah Arab, setelah itu menyebar juga ke Mekah hingga sampai ke seluruh dunia. Dan apa sih keistimewaan yang dimiliki oleh beliau ini, atau mukjizat apa sih yang diterima oleh beliau ini? Ada yang tahu? Tadi kan sudah dijelaskan ya, keempat Rasul Ulul Azmi sebelumnya. Beliau kan nabi-nabi sebelumnya ini sudah mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, kalau Nabi Muhammad ini mempunyai kelebihan apa sih? Jadi, ya betul, mukjizat yang diterima oleh beliau ini, oleh Nabi Muhammad ini sangat banyak, di antaranya dapat membelah bulan, melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dan juga sela-sela jarinya dapat mengeluarkan air. Dan mukjizat yang sampai sekarang ini dapat kita rasakan, yaitu adanya kitab suci Al-Quran, yang mana kitab suci Al-Quran ini menjadi suatu pedoman bagi seluruh umat Islam. Nah, begitulah cerita dan kisah dari para Rasul Ulul Azmi ini. Jadi kita harus selalu mengingatnya ya. Tadi kan berarti jumlah nabi ini ada 25. Kita bisa mengingatnya dengan cara menyanyikan nama-nama ini, atau mengingatnya lagi dengan menggunakan nada balonku ada 5, agar kita selalu menghafal dan selalu mudah mengingatnya agar tidak lupa. Nah, itu tadi nama-nama Rasul Ulul Azmi yang perlu kita ketahui, dan berupa cerita singkatnya atau juga mukjizat yang mereka ini punya, atau mukjizat ini yang diberikan oleh Allah kepada beliau para Rasul Ulul Azmi. Jadi begitulah kisah dan cerita para Rasul Ulul Azmi yang dapat kita pelajari atau kita ambil hikmahnya. Contoh semisal sikap sabar para Rasul. Para Rasul sangat bersabar sekali. Bersabar dalam apa sih, Bu? Contohnya yaitu jadi itu para Rasul ini bersabar dalam apa sih? Beliau ini bersabar sekali dalam menghadapi kaumnya, meski sudah diajak untuk masuk Islam, namun mereka para kaumnya ini tetap menolak beliau. Malah para kaumnya ini menantang beliau, namun para nabi tetap sabar, tetap mempunyai sifat kesabaran yang sungguh luar biasa.
Nah, maka dari itulah sifat dan sikap para rasul ini yang dapat kita pelajari saat ini. Dan contoh lain yang kita alami pada saat ini yaitu pada saat kondisi corona. Kita tetap sabar, berbulan-bulan di rumah, sabar tidak bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah, bersabar untuk tidak jalan-jalan ataupun pergi-pergi keluar rumah. Nah, contoh tersebutlah yang itu juga merupakan contoh dari sikap dan sifat sabar para rasul yang kita sudah contohkan saat ini. Jadi perlu kita ketahui ya, karena mukjizat ini itu tidak adalah sebuah pertolongan, yang mana sebuah pertolongan ini diberikan oleh Allah karena mukjizat tidak bisa dipikir dengan akal pikiran atau dengan logika. Makanya jika teman-teman sedang dalam keadaan kondisi susah ataupun sulit, kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Atau misal sering menunda sholat, bahkan meninggalkan sholat. Siapa nih yang di sini sering meninggalkan sholat? Nah, itu termasuk kita itu menjauhkan diri dari Allah. Sebaiknya kita harus melakukan sholat 5 waktu atau sholat tepat waktu dengan baik mulai dari sekarang, agar kita akan terbiasa mendekatkan diri kepada Allah, selalu memperbanyak ibadah, salah satunya kan seperti itu ya. Maka dari sekarang ini kita tuh harus belajar untuk beristiqomah. Mulai belajar, tadi kan ibu sudah bilang ya, kayak semisal sholat 5 waktu lebih awal, kemudian kita dekat dengan Allah dengan cara membaca kalam-kalam Allah, dengan membaca Al-Quran, murojaah hafalan, belajar puasa Senin Kamis, dan sholat duha agar tetap dekat dengan Allah. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, hidup kita juga akan tentram. Jika kita dalam keadaan sulit dan tidak menyenangkan, insya Allah pertolongan dari Allah ini juga akan diberikan kepada kita, karena Allah itu selalu ada dekat dengan kita. Jadi kita tidak boleh kayak contohnya menunda sholat atau meninggalkan sholat, agar kita selalu tetap beribadah dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Jadi seperti itu ya kisah dan cerita tentang mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi. Jadi kita harus, selain kita menghafal atau mengetahui nama-nama rasul ulul azmi ini, kita juga harus mengetahui cerita apa sih yang pernah dialami beliau sehingga beliau ini diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau ini diangkat atau diutus sebagai rasul ulul azmi. Kita harus selalu mengingatnya, dan kita juga harus selalu belajar agar kita tetap ingat, selalu tidak lupa akan pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar kita selalu ingat dan bisa memahami pelajaran tersebut dengan baik. Nah, di sini siapa nih yang masih ingat tentang hafalan surat yang ada di dalam juz 30? Ayo angkat tangan. Loh, kok cuma sedikit yang masih hafal tentang surat-surat yang ada di juz 30 ini? Kita harus selalu
membiasakan ya untuk murojaah, untuk membaca Al-Quran agar kita selalu ingat dan tidak lupa akan surat-surat yang sudah kita hafalkan. Nah, kita harus membiasakan setiap hari walaupun hanya satu lembar kita untuk membacanya, atau bahkan satu surat itu pun tidak apa-apa, asalkan selalu kita istiqomah dalam mengaji, dalam murojaah. Di sini siapa nih yang masih ingat bacaan tentang surat Al-Ma'un dan surat Atin? Boleh tunjuk tangan, atau ibu mau tunjuk satu persatu agar kalian maju satu persatu untuk memimpin atau membaca surat ini. Nanti teman-temannya lain agar bisa mengikutinya. Oke, baiklah, jika tidak ada yang mau maju, mari kita membacakan surat Al-Ma'un ini dengan Atin ini dengan baik dan benar secara bersama-sama ya. Ibu hitung, wahid, isnain, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi merupakan contoh dari bacaan surat Al-Ma'un ini yang dibaca dengan baik dan benar. Insya Allah marojul hurufnya juga sudah baik, dan bacaan tajwidnya juga serta panjang pendeknya pun juga sudah baik. Nanti kalian bisa memurojaahnya kembali di rumah ya. Ingat, kita harus membaca Al-Quran istiqomah, walaupun satu hari itu hanya semisal satu lembar ataupun bahkan satu surat saja, tapi kita harus membiasakannya, membacanya setiap hari. Jadi harus istiqomah agar kita selalu ibadah kita selalu meningkat, ibadah kita selalu bertambah, dan pastinya selalu agar kita dapat mendapatkan syafaat dari dari Al-Quran ini, dan pastinya kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun, pasti kita akan selalu semangat dalam melewati segala ujian yang diberikan atau segala cobaan yang terberat pun kita bisa melewatinya dengan kesabaran, ketabahan. Nah, sikap atau perilaku itulah juga termasuk ibrah yang dapat kita ambil dari sifat dan sikap para rasul ulul azmi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membacakan surat Atin ini dengan benar. Siapa nih yang masih ingat seperti apa sih bacaan surat Atin itu? Boleh tunjuk tangan atau ibu akan tunjuk. Ayo, siapa yang di sini masih ingat tentang bacaan surat Atin ini? Ada berapa sih jumlah ayat yang ada di surat Atin ini? Nah, betul sekali, ayat yang terdapat di dalam surat Atin ini ada 8 ayat. Seperti apa sih bacaan yang ada di surat Atin ini? Mari kita membacanya dengan bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wahadzal baladil amin. Innal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk tugasnya kalian itu harus menghafalkan nama-nama Rasul Ulul Azmi beserta mukjizat apa yang mereka atau yang beliau ini miliki ya. Nanti kalian bisa mengirimkan tugasnya bisa lewat via WhatsApp dan bisa mengirimkannya pakai voice note atau pesan suara. Nanti ibu setelah ini akan mengecek bagi siapa yang tidak mengerjakan tugas nanti akan kena hukuman. Ingat, bagi yang tidak mengerjakan akan terkena hukuman. Jadi kalian harus selalu mengingat juga nama-nama Nabi yang 25 itu. Ingat ya, bisa juga kita selalu menghafalkannya atau mengingatnya dengan lagu yang tadi ibu telah mempraktikannya kan, yang dari awal itu yang menggunakan nada balonku ada 5 agar kita selalu menghafalnya dengan selalu mengingatnya dalam otak kita atau dalam pikiran kita. Oke, alhamdulillah, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi atau pelajaran yang ibu sampaikan atau yang kita pelajari pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk diri kita masing-masing, dan semoga kita dapat mengamalkannya kelak di kemudian hari, dan semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Sekian dari ibu, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan selalu istiqomah dalam beribadah, dalam sholat 5 waktu, dan pastinya selalu jaga kesehatan. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk